Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Masih bersama dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 di triwulan yang pertama di tahun 2022 ini. Dengan satu judul, Yesus, Imam yang Setia. Namun sebelum kita mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Sorgawi Allah yang Maha Baik, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar Roh-Mu yang akan memberikan kepada kami pengetahuan, hikmat-Mu menjadi bagian kami, dan kami mengerti akan pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Imam yang setia. Ayat hafalan terdapat di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Saudara sekalian, dalam Ibrani 5 sampai dengan 7, Paulus memperkenalkan Yesus sebagai imam besar sorgawi kita. Wakil kita di hadapan Bapa. Imam besar. Bagaimana itu mungkin? Para imam harus anggota suku Lewi, keluarga Harun. Bukankah Yesus termasuk suku Yehuda? Kita akan mempelajari mengapa dan bagaimana perubahan garis keturunan imam ini terjadi. Kita juga akan menemukan imam yang sempurna, Yesus. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Ibrani 7 ayat 26. Mari kita pelajari lebih dalam. Hari Minggu, seorang imam atas nama manusia. Di dalam Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 4 menjelaskan kualifikasi dan peran seorang imam besar sebagai berikut. Pertama, dipilih dari antara manusia. Jadi imam atau imam besar dipilih dari antara manusia. Yang kedua, ditetapkan bagi manusia. Yang ketiga, bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Yang keempat, ditetapkan untuk mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Yang kelima, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Yang keenam, ia mempersembahkan korban bukan hanya bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri, karena ia adalah orang berdosa. Dan yang ketujuh, tidak mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri. Bagaimana Yesus memenuhi peran keimamatan yang lebih baik menurut kitab Ibrani? Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 10. Pertama, Yesus tidak dipilih dari antara manusia. Yang kedua, Yesus mengadopsi sifat manusia untuk melayani sebagai imam atas nama kita. Yang ketiga, Yesus tidak mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri, tetapi untuk dosa-dosa kita, karena dia tidak berdosa. Yang keempat, Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, bukan karena dia tidak taat, tetapi karena dia adalah Tuhan. Sebagai penguasa alam semesta, Yesus tidak mentaati siapapun, tetapi semua orang mentaatinya. Yang kelima, penderitaan dan kematian Yesus di salib adalah bagian penting dari pelayanan keimamatannya. Yang keenam, penderitaan tidak membuat dia berbelas kasihan. Sebaliknya, Yesus datang ke dunia ini karena dia selalu penuh kemurahan. Yang ketujuh, melalui penderitaan, realitas kasih persaudaraan Yesus, keaslian sifat manusiawinya, dan kedalaman penyerahannya sebagai perwakilan umat manusia kepada kehendak Bapa benar-benar dinyatakan dan diungkapkan. Dan yang kedelapan, dia disempurnakan dalam arti bahwa penderitaannya membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi imam besar kita. Saudara sekalian, umat percaya adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam hubungan kita dengan sesama, ingatlah akan peran kita ini. Apa? Wah, kita imamat yang rajani. Di pelajaran hari Senin, menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 5 ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Pertanyaannya adalah, siapakah Melkisedek itu? Saudara bisa temukan di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 20 atau di dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan 3. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah Raja Kebenaran, Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Karena itu Abraham memberikan persembahan atau persepuluhan kepadanya. Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Alkitab tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang siapa Melkisedek. Namun, ini catatan penting, ia disebutkan sebagai simbol pelayanan keimamatan Yesus. Pelayanannya sebagai contoh Kristus. Apa artinya bahwa Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek? Yesus adalah raja dan imam seperti Melkisedek. Ibrani 1 ayat 3. Namun, tidak seperti Melkisedek. Yesus tidak berdosa. Ibrani 7 ayat 26 sampai dengan 28. Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek, memiliki arti bahwa Yesus bukanlah penerus Melkisedek, tetapi keimamatannya serupa dengan dia. Ibrani 5 ayat yang ke-6. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam bukunya Selected Message, buku 1, halaman 409 mengatakan, adalah Kristus yang berbicara melalui Melkisedek, imam dari Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek bukanlah Kristus, tetapi dia adalah suara Tuhan di dunia, wakil dari Bapa. Dan sepanjang generasi di masa lampau, Kristus telah berbicara. Kristus telah memimpin umatnya dan telah menjadi terang dunia. Seperti Melkisedek, Kristus adalah raja dan imam. Namun, Kristus lebih baik dari imam besar keturunan Harun. Karena Kristus mampu memperlakukan dengan lembut orang bodoh dan bandel. Dia mampu merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mampu menolong mereka yang dicobai. Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Bahkan, dia dapat menyempurnakan mereka yang dikuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Pelajaran hari Selasa, seorang imam yang efektif. Ibrani 7 ayat yang ke-11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Mengapa masih perlu seorang imam besar yang lain menurut peraturan Melkisedek dan bukan menurut peraturan Harun? Mari kita perhatikan. Imamat Lewi tidak dapat memberikan akses yang lengkap dan pasti kepada Tuhan karena mereka tidak dapat memberikan kesempurnaan. Ibrani 7 ayat 11, ayat 18, ayat 19. Karena mereka sendiri tidak sempurna. Jadi, tidak mungkin mereka bisa memberikan kesempurnaan kepada orang lain. Berikutnya adalah, korban binatang tidak bisa membersihkan hati nurani orang berdosa. Tujuan mereka adalah untuk menunjukkan pelayanan Yesus dan pengorbanannya yang akan menyediakan pembersihan sejati dari dosa. Ibrani 9 ayat 14, Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 3, dan juga ayat 10 sampai dengan 14. Fungsi para imamat Lewi dan pengorbanan mereka bersifat sementara dan ilustratif.
Melalui pelayanan mereka, Tuhan ingin memimpin orang-orang untuk menaruh iman mereka pada pelayanan Yesus di masa depan, yaitu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Pelayanan Yesus sebagai imam besar memungkinkan adanya kebutuhan untuk mengubah hukum. Hukum apa yang diubah? Ibrani 7 ayat 11 sampai dengan 16. Pertama, karena ada hukum yang sangat ketat yang melarang seseorang yang bukan dari garis keturunan Lewi melalui Harun untuk melayani sebagai imam. Bilangan 3 ayat 10, bilangan 16 ayat 39 dan 40, Ibrani 7 ayat 13 sampai 14 menjelaskan bahwa Yesus berasal dari garis keturunan Yehuda. Dan karenanya hukum ini melarang dia menjadi seorang imam. Karena itu, Paulus menuliskan pengangkatan Yesus sebagai imam berarti Tuhan telah mengubah hukum keimamatan dari peraturan Harun kepada peraturan Melkisedek. Yang kedua, kedatangan Yesus juga menyiratkan perubahan dalam hukum korban. Orang-orang berdosa diharuskan membawa berbagai jenis korban untuk mendapatkan penebusan. Imamat 1 sampai dengan Imamat 7. Tetapi sekarang setelah Yesus datang dan mempersembahkan korban yang sempurna, hukum korban binatang juga telah dikesampingkan. Ibrani 10 ayat 17 dan 18. Sebagai hasil dari perjanjian baru dan wahyu yang lebih lengkap dari rencana keselamatan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hanya kematian Yesus yang benar-benar dapat membayar hutang dosa kita, bukan korban hewan. Di pelajaran hari Rabu, seorang imam kekal. Atas dasar apa Yesus menjadi imam? Ibrani 7 ayat 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara sekalian, Yesus menerima keimamatan atas dasar kehidupan yang tidak dapat dihancurkan dan karena dia memegang pelayanan kekal. Apakah implikasi dari pelayanan Yesus sebagai imam berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa? Pelayanan Yesus tidak akan pernah terlampaui atau dikalahkan. Yesus menyelamatkan sepenuhnya, kekal dengan sempurna. Ibrani 7 ayat 25. Keselamatan yang disediakan Yesus adalah total dan final. Pelayanan Yesus mencapai aspek terdalam dari sifat manusia. Pelayanan Yesus mencakup lebih dari sekedar pengampunan dosa. Itu menyiratkan atau meletakkan hukum di dalam hati kita. Menjadikan kita manusia baru di dalam Dia. Dan menuntun pada penyebaran Injil ke dunia. Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan 12. Yesus satu dengan Tuhan dan dengan manusia. Sebab itu dia mewakili kita di hadapan Bapa. Sebagai seorang yang mempersembahkan hidupnya sebagai korban, Yesus memiliki perkenanan yang tak tergoyahkan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, apa hubungan Yesus dengan perjanjian baru? Pengantaraan Yesus di hadapan Allah melibatkan semua manfaat yang diberikan di bawah perjanjian baru. Yesus adalah jaminan perjanjian baru karena Allah bersumpah bahwa Yesus akan menjadi imam selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 21 sampai dengan 22. Apa arti yang lebih luas dari kalimat bahwa Allah telah bersumpah? Ibrani 7 ayat 22. Di sini Paulus telah merujuk pada sumpah yang dibuat Allah kepada generasi padang gurun dan kepada Abraham. Perbedaan antara sumpah itu dan sumpah yang telah Allah buat kepada anak atau Yesus adalah bahwa sumpah itu dibuat untuk manusia fana. Sumpah tetap berlaku selama penerima masih hidup. Sumpah Allah kepada generasi gurun dan kepada Abraham mengikat selama masih ada generasi gurun dan keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29. Sumpah yang dibuat Tuhan kepadanya akan mengikat selamanya. Bapa menetapkan Yesus sebagai jaminan bagi kita bahwa dia tidak akan mengingkari akan janji-janjinya. Kita bersyukur
dan memuji Tuhan. Karena sumpah Allah inilah, maka kita dapat memperoleh kepastian keselamatan yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus. Pelajaran hari Kamis, seorang imam tanpa dosa. Ibrani 7 ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Ada 5 karakteristik Yesus menurut Ibrani 7 ayat 26 sebagai berikut. Pertama, Yesus itu saleh. Ini berarti bahwa Yesus tidak bercela dalam hubungannya dengan Allah. Yang kedua, Yesus itu tanpa salah. Dia tetap murni dan tidak tersentuh oleh kejahatan, meskipun dicobai dalam segala hal. Saudara bisa membaca dalam Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 1 ayat 2, dan ayat 18. Ketidakberdosaan Yesus penting untuk keimamatannya. Yang ketiga, Yesus itu tanpa noda. Perjanjian Lama menetapkan bahwa korban harus sempurna, tak bercacat, agar dapat diterima oleh Allah. Ketaatan Yesus yang sempurna selama kehidupannya di dunia memungkinkan dia untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban yang dapat diterima kepada Tuhan. Ibrani 9 ayat 14. Yang keempat, Yesus itu terpisah dari orang-orang berdosa. Ketika dia naik ke surga, bentuk kata kerja Yunani menunjukkan bahwa ini adalah keadaan sekarang bagi Yesus, yang dimulai pada titik waktu tertentu. Yesus menanggung permusuhan dari orang-orang berdosa selama kehidupannya di dunia. Tetapi dia menang dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Yesus juga terpisah dari orang-orang berdosa karena ia secara sempurna tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Dan yang kelima, Yesus itu lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Artinya, Yesus telah ditinggikan di atas segala sesuatu yang ada. Dan oleh karena itu, ia bersatu dengan Allah. Dalam Mazmur, Allah adalah dia yang ditinggikan mengatasi langit. Mazmur 57 ayat 6 dan ayat 12, Mazmur 108 ayat yang ke-6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sepenuhnya manusia. Tetapi dia bukanlah manusia berdosa seperti kita. Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 16. Ibrani 4 ayat 15. Yesus itu sempurna. Tetapi bukan hanya karena dia tidak pernah berdosa, tetapi karena dia tidak dirusak oleh dosa seperti kita. Yesus teladan yang sempurna. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana menjalankan perlombaan kehidupan. Dia adalah teladan yang harus kita ikuti. Karena dia saleh, tanpa salah, tanpa noda, dan terpisah dari orang-orang berdosa. Menurut Ibrani 7 ayat 26. Dia adalah juru selamat kita. Dan kita dapat mencerminkan karakternya. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, dia disempurnakan dalam arti bahwa penderitaannya membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi imam besar kita. Yang kedua, Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Memiliki arti bahwa Yesus bukanlah penerus Melkisedek, tetapi keimamatannya serupa dengan dia. Yang ketiga, hanya kematian Yesus yang benar-benar dapat membayar hutang dosa kita, bukan korban hewan. Yang keempat, Yesus adalah jaminan perjanjian baru karena Allah bersumpah bahwa Yesus akan menjadi imam selama-lamanya. Dan yang kelima, Yesus itu sempurna karena dia tidak pernah berdosa dan dia tidak dirusak oleh dosa seperti kita. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya berikan pada pekan ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, bila mana kami mempelajari firman ini, sementara kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang telah menjadi imam, yang sempurna, yang setia sampai selama-lamanya.
Berkati akan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita terus belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Tetap semangat dan selamat Sabat. Tuhan memberkati kita.